Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rion Budi Kusuma dari kelas 11 IPA. Jadi saya di sini akan membuat materi tentang gas ideal dan termodinamika. Jadi gas ideal adalah gas teoretis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Hukum dasar dari gas ideal yaitu hukum Boyle-Mariotte yang dirumuskan bersama oleh Robert Boyle pada tahun 1627 sampai dengan 1691 dan Edme Mariotte pada tahun 1620 dan 1684. Konsep gas ideal sangat berguna karena memenuhi hukum gas ideal, sebuah persamaan keadaan yang disederhanakan sehingga dapat dianalisis dengan mekanika statistik. Selanjutnya, sifat gas ideal. Gas ideal merupakan partikel gas yang dicirikan dengan jumlah sangat banyak, tetapi antar partikel tidak terjadi gaya tarik-menarik sama sekali. Setiap partikel gas selalu bergerak secara acak dengan arah sembarang. Ukuran ruangan tidak dijadikan acuan untuk membandingkan ukuran partikel gas, karena ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil daripada jarak antar partikel. Partikel gas ideal yang mengalami tumbukan yang bersifat lenting sempurna akan mengalami penyebaran secara merata pada seluruh ruang dengan jumlah yang banyak. Hukum gerak Newton berlaku selama penyebaran berlangsung. Sifat dari gas ideal tidak ditemukan sama persis pada gas apapun, tetapi gas yang mendekati sifat ini adalah gas yang berada pada temperatur tinggi dan tekanan rendah atau gas pada kondisi jauh di atas titik kritis dalam diagram P-T. Selanjutnya, gas ideal termodinamika klasik. Karakteristik termodinamika gas ideal dapat dijelaskan dengan dua persamaan: persamaan keadaan gas ideal dan hukum gas ideal. PV sama dengan nRT. Persamaan ini diturunkan dari hukum Boyle. V sama dengan K garis miring P. Maksudnya pada N dan T konstan. Hukum Charles, V sama dengan BT, maksudnya pada P dan N konstan. Dan hukum Avogadro, V sama dengan A, N pada P dan T konstan. Dengan penggabungan ketiga hukum tersebut, maka menjadi 3V sama dengan KBA dalam kurung TN per P tutup kurung, yang artinya V sama dengan dalam kurung KBA per 3 dikali dalam kurung TN per P. Pada kondisi ideal, V sama dengan R dalam kurung TN per P, maka PV sama dengan N kali R kali T. Energi dalam gas ideal dinyatakan dengan U sama dengan CY nRT, C kali Y kali N kali R kali T. Jika penjelasan saya jika cara membaca saya kurang jelas, silahkan dibaca sendiri. Ini materinya, silahkan dibaca sendiri supaya lebih jelas lagi. Selanjutnya, maksud dari simbol-simbol pengertian dari simbol-simbol yang tadi adalah P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, N sama dengan jumlah substansi gas dalam mol, R sama dengan konstanta gas, T sama dengan temperatur mutlak,
K sama dengan konstanta hukum Boyle. B sama dengan konstanta proporsional sama dengan V per T. V garis miring T. A kecil sama dengan konstanta proporsional sama dengan V garis miring N. U sama dengan energi dalam. CV sama dengan kepastian panas spesifik pada volume konstan sama dengan 3/2 untuk gas monoatom, 5/2 untuk gas diatom, dan 3 untuk molekul lain yang lebih kompleks. Untuk mengubah dari besaran makroskopik ke mikroskopik, maka digunakan NR sama dengan NKN. Ini lanjutan yang tadi. Dengan N adalah jumlah partikel gas, KB adalah konstanta Boltzmann. 1 dikali 381 X 10 pangkat min 23 J dikali K pangkat min 1. Kemungkinan distribusi partikel dari kecepatan dan energi dapat menggunakan distribusi kecepatan Maxwell. Hukum ideal gas adalah lanjutan dari hukum gas yang ditemukan secara percobaan. Fluida nyata pada intensitas rendah dan temperatur tinggi hampir mengikuti hukum gas ideal. Namun, pada temperatur rendah atau densitas tinggi, fluida nyata mengalami penyimpanan jauh dari sifat gas ideal, terutama karena terkondensasi menjadi liquid atau terdeposisi menjadi padat. Penyimpangan ini dinyatakan dalam faktor kompresibilitas. Model gas ideal mengikuti asumsi berikut ini. Molekul gas tidak dibedakan, berukuran kecil, dan berbentuk bola. Semua tabrakan antar gas bersifat elastis dan semua gerakannya tanpa friksi. Maksudnya, tidak ada energi hilang pada gerakan atau tabrakan. Menggunakan hukum Newton, jarak rata-rata antar molekul jauh lebih besar daripada ukuran molekul. Molekul secara konstan bergerak pada arah acak dengan distribusi kecepatan. Tidak ada gaya atraktif atau repulsif antara molekul atau sekitarnya. Dan ini merupakan penjelasan terakhir dari saya. Apabila saya banyak kesalahan dalam menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.